الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita dengan sering kadang kita atau mendengar orang lain berkata mungkin ikolah yang terbaik dari Allah. Kadang ada sebuah kejadian, lalu kejadian itu biasanya ndak senang lalu dihibur dek kawan, sabar salah mungkin ikonan terbaik dari Allah. Apakah kata-kata itu benar? Untuk mengetahui kecewa itu batu atau tidak, inilah yang terbaik dari Allah. Kita cari dulu ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ahsan, terbaik. Inilah yang terbaik dari Allah. Apa yang terbaik menurut kita? Apakah itu yang terbaik dalam kitab Allah? Belum tentu. Kadang itu polesan pemanis di bibir saja, itulah. Ya mungkin ikolah yang terbaik, penghibur-hibur hati saja. Kalau ingin wak tahu, harus wak cari kepada Al-Quran balik. Apa yang terbaik menurut Allah itu apa? Kemudian dan di hati awak pun, ketika melihat sesuatu itu, maka ambillah kira-kira yang paling baik menurut Allah, jangan menurut awak. Dalam perkara ko mana yang terbaik menurut Allah? Menurut Allah, tidak menurut awak. Kalau awak biko tercampur jo hawa nafsu, tercampur jo perasaan, tercampur dengan bisikan kiri kanan, tidak murni kebaikan. Maka dalam Al-Quran ada lebih kurang 7 kali kata-kata ahsan, paling baik. Kalau bahasa awaknya paling elok, paling rancak. Paling baik, paling elok, paling rancak. Asal katanya hasanah. Ada nama orang Nur Hasanah, adalah si Hasan, ada si Ihsan, ada si Husain. Hasanah ini sesuatu yang bagus, rancak, yang itu baik untuk yang segala yang mendatangkan kebaikan namanya hasanah. Ada kebaikannya, ada manfaatnya, namanya hasanah. Makanya minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia, kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan tadi mana yang paling baik? Namanya ahsan, isim tafdil. Ada 7 kali dalam Al-Quran kata-kata ahsan. Kita cari satu persatu. Yang pertama surat Al-Mu'minun. Ayat 14 halaman 342.
Kita mulai dari ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Mu'minun ayat 12 halaman 342. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ini proses penciptaan manusia. Dari makanan tadi, nanwa makan, kan asalnya semuanya dari mana? Dari tanah. Semuanya dari tanah. Nah, kemudian saripatinya, itu hebatnya teknologi Allah teh. Setelah diolah dalam parui tadi itu, ada saripati dari makanan tadi, saripatinya itu disimpan. Itulah yang nanti menjadi sperma. Bagaimana prosesnya itu memang kehebatannya Allah memprosesnya tuh. Lalu summa ja'alnahu nutfatan, saripati tadi, maka kami jadikan dia nutfah. Nutfah atau sperma. Fi qararin makin, yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Maka bertemulah dia dengan sel ovum, dengan ovum. Terjadilah pembuahan. Bertemu nutfah tadi dengan ovum di qararin makin, tempat yang kokoh kecil. Ya kokoh. Thumma khalaqna an-nutfah. Kemudian kami jadikan nutfah tadi itu alaqatan atau alaqah, segumpal darah. Atau alaqah, asal katanya sebenarnya sesuatu yang menempel, diibaratkan bentuk lintah, diumpamakan lintah. Jadi alaqah itu seperti lintah. Rupanya ketika diteliti, iyo ternyata istilahnya zigot manusia di dalam rahim tu Pak Ibu, bentuk lintah menempel. Jadi lintah apa jawabnya? Malaki masuk darah. Rupanya ini salah satu mukjizat Al-Quran tu. Allah kata alaqah menempel bentuk lintah kata Allah. Malu tahu Nabi orang-orang dulu bawa bentuk di dalam tu. Lalu ada teknologi yang melihat USG untuk bagaimana proses manusia dalam kandungan, tak tahu. Rupanya ia bentuk lintah bergantung mereka. Kalau jadi lintah kau mangga kau? Saudara? Alaqah kau segumpal darah tadi itu yang bentuk masuk darah kajonya. Bentuk laba darahnya. Lama-lama nanti keluar menjadi tali plasenta. Tali plasenta kau untuk makanan. Karena disoknya, saripati makanan yang dimakan oleh ibunya tu, disoknya bentuk darah masuk. Satu mukjizat. Yang dulu orang tak akan tahu itu tu. Setelah tu fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dan kami jadikan yaitu alaqah tadi menjadi segumpal daging. Mulai berbentuk daging, awalnya darah saja. Kini lah dagingnya.
khalaqnal mudghata izama. Kemudian segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Rupanya Allah bentuk tulang lah sudah tu, rangka tubuh manusia. Kalaulah nak bertulang lah ya, ada badan mereka tapi nak bertulang apa bentuk? Yo keluar anak tu lah keluar serangkan lai bertulang lunak je tampak kan. Apa lagi nak ada tulang di dalam apa bentuk kira-kira? Lah bentuk anak tahu lah bentuk. Dia lah bentuk lain tu nah. Cuma tu lenyai saya nak bertulang. Yo lenyai namanya, dah lenyai. Lalu fa khalaqnal mudghata izama. Kami jadikan segumpal daging itu tulang berulang. Fa kasawnal izama lahma. Lalulah terbentuk tulang tadi, dibungkus lo je daging balik. Kalau tulang sekeluar tu taklah mungkin dah. Ada bungkus lo je daging. Prosesnya berapa lamanya tu? 9 bulan lebih kurang. Lebih kurang 9 bulan. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain, makhluk baru. Apa-apa aku kan makhluk baru kau. Awak nan duduk aku makhluk baru. Nang keluar dari rahim ibu awak. Dan awak kalah belum punya makhluk baru. Lah punya makhluk baru awak seorang. Ada nombor 3 makhluk barunya, ada nombor rampik, ada nombor 5. Kalau lah ada makhluk baru tu setanda-tanda kecil ulama. Atuh lah ada nang menggantian awak di dunia aku. Asyik siap salah payi lain. Kena nang penggantilah do. Ya kalau awak duduk ikan tua kan kau gantian awak ikan tua tu lah dia tu mengajar duduk situ lain. Asyik siap mengau lain. Asyik siap lah orang kek melekiknya gadang. Lah gadangnya kau mau ndak mau lah kabar angket. Namanya khalqan akhar, ciptaan baru. Ciptaan yang lain. Di ujung ayat kata Allah, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, yaitu ahsanu, yang ahsan, sebaik-baik pencipta, pencipta yang paling baik. Jadi Allah kau mengaku pencipta paling baik yo. Arti mencipta betang pai bu. Kalau kajian Asmaul Husna dulu, Khaliq. Khaliq itu membuat tanpa bahan. Tidak bahan. Manusia tidak bisanya mengeceknya mencipta. Karena manusia kalau kau membuatnya pasti punya bahan. Contoh randang kan itu. Iko randang ko ciptaan nambo kecik ambo. Agak tercangah apa ibu menang ciptaan ini. Tapi kalau ambo mengecek iko randang buatan nambo. Ada orang dah. Karena buatan. Iko ambo menciptakan randang ko kecik. Ciptakan bagus tak akan itu. Karena cipta itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tanpa bahan. Asianan bisa membuat tidak berbahan. Coba. Dari tidak ada menjadi ada itu sia. Tidak ada manusia ada. Oh menciptakan HP tidak bisa. Apakah HP ko dari tidak ada jadi ada? Tanpa bahan? Banyak bahannya kok. Banyak bahannya. Nah, manusia ko Allah cipta. Bahannya tidak ada. Dari tanah tu tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Bayangan. Barang lamanya 9 bulan ciptaan tadi keluar. Dari tidak ada menjadi ada.
Dan itulah ahsanu, sebaik-baik, paling baik. Jadi kalau ciptaan Allah kau bagus, paling baik itu saja lah. Dek kajian wa tazkiyatun nafs, kajian pensucian jiwa. Maka jangan pernah mencela ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itulah ahsanul khaliqin. Allah tu sebaik-baik pencipta. Ahsan tu paling rancak ciptaan Allah tu. Ciptaan Allah ko paling rancak. Jangan sekali-kali mencemeih orang, bantu orang, jangan sekali-kali ndak ketuju doan yang salah. Jangan sampai talompek dari mulut. Karena kalau ketika wak mencela orang tu, berarti wak mencela penciptanya dan ndak ada dosa sekadang tu. Lain ndak yang menciptakan nan wak hina dah. Ranggai saja di. Nama layan saja. Ranggai ko kerajaan ke Malayan saganya. Malah ada satu ranggai ko membantu hidung, membantu mata, buat telinga lampari itu. Tak ada dah. Duduk-duduk ibu-ibu ko makan-makan. Teraga ada balik ko dah kan itu saja. Tapi ko pas ke Malayan saya sakit seketek. Seketek awaknya. Antara hidup dan mati kan tuan. Kesusahannya laicu itu ringannya kesusahan dalam penciptaan manusianya ringan soalnya orang tua kok kerajonya. Lain tak boleh jadi rako keranggai kan gitu. Aiku Allah dari ndak ado menjadi ado dibuatnya dia Allah. Kini wahina anak tu. Pidak ke ranggai na cuba. Kalau gaib nampaknya bah mungkin yang saja nangis nak. Minimal menangisnya. Kalau orang gaib nan pembangi, manga semua nak. Batu, yo ayam saja anak ni gak ada ilantian. Orang ikajana dia ayam gak. Orang lah kawangi ayam gak anak ni gak ada. Akini yang menciptakan manusia kau nan wak cemean. Wak kira. Jangan sekali-kali. Di dalam hadisnya itu, dalam hadis Bukhari ya, sahabat ketika mendengar Nabi melarang menghina ciptaan tu, sejak itu kecil sahabat kau, aku tidak lagi pernah menghina, bahkan menghina ayam pun tak muahnya lah. Ayam tak berani nak minum. Bahkan angin pun tak berani. Tak beraninya menghina anan Allah buat kau dah. Kenapa? Allah tu ahsanul khaliqin, sebaik-baik, paling baik. Kalau lah paling tu ino, tu nak dah lah. Jadi awak saja nama layan yang punya anak, istilahnya malayan anak, nasabnya kawak, lain dak awak nama buat dah. Lain berang jawab ketika anak awak kau dihina orang. Sempat orang acara-acara di sekolah kok ni mau rapek sekolah, kok tempang bentuk anak apa kan? Anak awak sarancak tu, kok tempang bentuk anak kan? Oi, tu kalau jadi mau jadi tu. Jadi akan tak kini, aku mana? Jadi jangan sekali-kali mencela ciptaan Allah tu paling rancak. Jangan pernah maino. Kok dijodohan wak di orang ini wak. Jangan pernah ndak ketuju doan yang alun namanya Faizal. Alun serak. Alun tasiro darahan saya lihat itu salah. Alun sebab chemistry na lah itu salah. Tapi jangan dino nak orang. Gapuak nampak tu jangan. Tu ciptaan Allah tu walaupun gapuak tu. Perang Allah kau. Kurih bana jangan. Nyo bukan masalah bantu. Itu kan masalahnya masalah kalau tiba di desainnya sini. Beda desain. Kau desainnya mereka bentuk ni. Kau desainnya beda loh. Bukan berarti buruk, beda desain. Ya ada nak suka gapuaknya, suka desain dengan gapuak.
Ada nan sekunang kuri, ada lo. Ada nan sedang lain lo. Ini kan desain. Tapi tidak boleh menghina desain kada. Karena setiap sesuatu itu ada peminatnya. Dan tidak boleh dihina. Segala bentuk ciptaan Allah itu tidak boleh manusia saja Ustaz, tidak. Seciptaan Allah tidak boleh dihina. Kalau cari ayat 2 balik sampai 4 balik sawantako, kalau di ilmu kimia namono go kajian. Diciptakan dari nutfah, dimasukkan ke dalam rahim, menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, ilmu mana go? Ya kalau spesialisnya dokter spesialis apa? Dokter spesialis kandungan. Berarti dokter spesialis kandungan ku beraja agama enggak? Kena ya itu. Belajar agama enggaknya? Tergantung di ujung ayat tu. Kalau pelajaran agama, yo itu mah Al-Quran dipelajarinya. Cuman ujung ayatnya lah fatabarakallah, maha suci Allah. Kesimpulannya sampai tidak ke situ. Yo hebat Allahku menciptakan tak. Sampai ke situ kajinya. Yo subhana hebat Allahku menciptakan. Di luar kemampuan awak. Tak dua manusia. Fatabarakallah. Tambah kagumnya dokter-dokter kandungan ko dengan Allah. Berarti belajar agamonya. Kuliah kedokteran tu nyo belajar agamo. Karena kesimpulannya tabarakallah kecilnya. Tapi kalau entakana dina ko keluar bisa kalau normal 1 juta ti keluar. Kalau operasi ko 10 juta. Kalau itu juang no, ndak jadinya raja kamu itu. Ancak di operasi ke ndak? Operasi kadang depek. Ya kalau belajar kandungannya ujungnya ke situ, anda jadi raja kamu itu. Tapi kalau ujungnya tambah kagumnya akan kebesaran Allah, artinya lebih raja kamu. Di ujungnya kan penting. Asal pelajaran di dunia ko ujungnya penting. Untuk siapa? Untuk aku. Seperti orang orientalis itu belajar Quran loh, belajar hadis, tapi tujuannya ujungnya adinya mencari kelemahan-kelemahan. Kan tujuannya dinya itu. Ada orang untuk apa raja aku gini kok? Itu saja. Berarti untuk mendapatkan kebaikan. Itu yang pertama. Tentang ahsanu. Yang paling baik itu ciptaan. Kita lanjutkan yang kedua. Dalam surah Yusuf. Ayat halaman 235. Ayat 3. Ayat 3 halaman 235. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsana. Kami telah menceritakan kepadamu kisah yang ahsan, yang paling baik. Tadi ciptaan yang paling baik. Kini kisah yang paling baik. Banyak kisah dalam Al-Quran. Banyak. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu banyak-banyak. Bakok kisah Nabi Yusuf konan ahsanal qasas. Dalam surat ko. Karena satu-satunya surat yang menceritakan ciek Nabi ceritanya. Surat Yusuf konan. Salabiah surat. Dalam ciek surat itu. Ada berapa Nabi ceritanya. Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh. Dalam cek surat beberapa kisah.
Tapi khusus surah Yusuf ko, nama surahnya surah Yusuf, kisahnya tentang Nabi Yusuf. Dari awal sampai akhir. Dari ketek sampai beliau meninggal. Tidak ada dalam Al-Quran kisah dari ketek sampai meninggal seorang Nabi. Tidak ada, kecuali dalam surah Yusuf. Oh, ada surah Nuh. Penggalan kisah Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh, dari surah Nuh tu kisah Nabi Nuh sebenarnya. Yo, tapi pendek. 1,5 halamannya. Kisah Nabi Nuh tu. Kalau ikut bara 2 balai halaman. 2 balai halaman mencari tuan cik Nabi saja. Berarti kau kan agak spesial. Itulah kira. Spesial. Sehingga disebutlah ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah. Kalau Nabi membaca surah Yusuf jadi imam, beliau tidak mau mutih. Karena kisahku bersambung. Kalau surah lain, surah kisah Nabi Ibrahim lah berhenti. Rukuk lah. Rakaat kedua lanjut je kisah Nabi Nuh misalnya. Karena lanjutannya kisah Nabi Nuh lah. Kalau surah Yusuf kok, dari awal sampai akhir. Tidak ada kisah Nabi lain dah. Sehingga kalau terputih cerita kan tak sero lah dah. Sudah nah. Terkadang Nabi pernah membaca surah Yusuf kok sampai tamat. Membaca jadi imam. Di Jakarta pernah lo sekalinya mau nangah imam dari awal sampai akhir dalam 2 rakaat salat subuh yang membaca ikut. Karena kalau wak tahu artinya, ya lah sudah mengikutinya. Nampaknya kan tak tahu arti. Lah cerita. Karena imam lah kolak sini muka surang. Nama mau nampaknya kata. Tapi kalau makmu tahu lo artinya, imam rukuk tu bangih lah. Alah. Tergantung cerita lah rukuk lah imam kata. Kalau wak tahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga menunjukkan surat ini bagaimana fatanahnya Nabi. Sifat Nabi itu apa? Siddiq. Atau jujur. Siddiq, amanah, terpercaya. Fatanah atau cerdas, tabligh, menyampaikan. Sifat Nabi salah satunya nampak dalam surah Yusuf adalah fatanah, cerdas. Ikut surah yang turun sekali turun. Kalau surah lain turun tapi wansan suah. Surah paling panjang yang turunnya sekali turun surah Yusuf. Bara 2 balai halaman. Malaikat Jibril itu membacanya mau dia awak panjang ngaji? Tidak. Malaikat Jibril itu turun dibacanya alif lam ra sampai ayat terakhir dibacanya. 2 balai halaman tu. Anan di surah di Allah sampaikan dibaca sampai akhir. 2 balai halaman malaikat Jibril baca. Barangkali baca sekali. Di surah Nabi Muhammad ulang lihat. Mari itu malaikat Jibril baca. Diulang dia Nabi. Apa dia lihat? Kan cerdas dah. Kalau awak lah jadi Nabi. Dibaca ni malaikat Jibril 2 balai halaman. Culang. Itu sebagai jawaban bagi awak. Kalau ada pertanyaan, kau tidak boleh jadi Nabi ya Allah. Kau ada awak protes, kau tidak boleh sana jadi Nabi. Ya kalau awak Nabi, malaikat Jibril lah protes ke Allah. Ya Allah, nanti dia lah carian. Apa ni yang mau majar? Payah masuk kepala no je. Kamu kau balik ke langit nanti apa-apa aja ni. Ada wali halaman, kamu nama malaikat Jibril di muka bumi kau. Mantan itu senang. Itu jawapan. Kok ndak awak jadi Nabi? Boleh ikut tesnya. Ndak apa dah, ndak baca dah. Dibacaan diulang dari ayat 1 sampai akhir. Culang barat taluk dak baca. Barat taluk dak baca. Wak belum pernah membaca iko lain. Kalau orang lah pernah apa tu beda. Cuba baca kau orang ndak pernah nyamapa surat kah. Bacaan sekali lalu barat taluk dinya mau ulang. Segitu kecerdasannya. Itulah kira-kira. Kalau Nabi bisa mau ulang sampai akhir.
Apa yang terbaik dalam kisahku sangat banyak. Sangat luas. Sangat luas. Kisah terbaiknya. Minimal kita ambil agak 3 poin lah. Tentang tazkiyatun nafsnya. Kita lihat pertama. Dalam ayat 93 halaman 2-6. Ayat 93 2-6. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali. Kamu sebut Nabi Yusuf dan sanaknya di Mesir telah berketahuan, oh kau rupanya Nabi Yusuf. Bawa baju kau pulang, baju Nabi Yusuf kau. Usapkan ke wajah beliau, nanti mencelik. Lalu aku cakap Nabi Yusuf, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Siapa keluarganya? Ya, tentu istrinya. Istri dari Don Sanak dan Sabaleh. Don Sanak kan Sabaleh. Ada Sabaleh orang. Beliau Don Sanak 2 baleh sadono. Beliau nomor Sabaleh. 11 saudara beliau aku suruh pulang balik. Bawa istri, bawa anak dan punya cucu, bawa cucu. Bawa kemari sadonyo. Biar bawa menangguang indri, udah sadono. Karena Nabi Yusuf lah jadi orang kayo, pembesar di Mesir. Tetapi kata ulama, tazkiyatun nafsnya, kan disuruh magian kain kasih tadi. Kaya. Tapi nan ayah jamak tak ada suruh pai. Nan disuruh siya doon sa anaknya, mari udah lihat yo. Keluarga sadonyo kemari. Ayah dan ibu beliau tidak ada suruh datang. Karena kata para ulama, itulah halusnya akhlak Nabi Yusuf. Karena bagi dalam agama ya, menyuruh orang gaib itu dosa. Menyuruh orang gaib dosa. Menyuruh orang gaib datang pun bagi Nabi Yusuf kok dosa. Bisa pak datang, bawa pak sekali, itu dosa dia tu. Kemari uni bekoni ya, bawa pak jamak sekali, itu dosa dia. Tak boleh nyuruh orang gaib datang. Orang gaib kau jepui. Cuman dek Nabi Yusuf tak bisa menjepui, tak mau nyuruh. Cuman Nabi Yakub paham. Ya alih anak ambo, tak mau nyuruh ambo dah. Alih, biarlah ambo senang datang. Kalau apaknya datang seorang, Nabi Yusuf tak dosa. Tapi kalau disuruh orang gaib datang, itu dosa. Bagi awak nan orang-orang baru lah. Orang tua kau kan tak nuna dah. Orang-orang baru ajan sekali-sekali nyuruh orang gaib. Kalau cerita dulu kan lah Kemalayan. Mak sekali. Bisa datang mak tu dosa tu. Atu bah caranya wisasa nyingin lelaki amaknya kecean mak awak lah hampir. Tapi jangan nyuruh. Orang gaib tengah hati kakak sini nama terserah mak sela ya. Abe nangis seketik. Tu datang lah tu. Terserah mak lah tu nangis tek kan lah. Datang dia tu. Tapi nama nyuruh jan. Kemarilah mak. Tu jangan kemarilah mak tu kan naik dalam agama. Tak boleh lah. Ke orang-orang muda kadang basurah. Kadang bagi tugas saja orang gaya. Aku tak boleh lah. Bagi tugas, mak awak ngamih rumah, mak nyapu dia. Awak kada puah, mak nyapu. Aku kurang ajar. Tak boleh lah. Basuruh orang gaya, awak ngamih rumah mak di dapur. Atau awak di dapur mak
Amak atau mak nama? Mak kakak dapur atau kau main rumah? Astagfirullah. Tak ada dosa sekarang. Tak boleh. Menyuruh orang gaib tu boleh. Kecuali lo kerajaan surang. Biasalah. Nama nyuruh anak tak boleh menyuruh orang gaib. Begitu halusnya akhlak Nabi Yusuf. Akaluh akhlak lo cek lai. Cek di ayat 99. Sebelahnya ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusuf. Maka ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, awa ilaihi abawai. Maka dia merangkul. Tiba orang gaibnya dipaluaknya. Kemudian awak menyiapkan tempat sekalian sudah disambut dengan senang hati dipaluak basiangan tampek khusus untuk kedua orang tuanya. Akhlak Nabi Yusuf menyambut orang gaib datang ko basonsong. Basonsong. Jangan sampai orang gaib ko datang, ya maksudlah. Astagfirullah, ya tak ada kelakuan. Pak salam, ya mak, ayah dah puas masuk salam mak. Tak boleh. Kalau orang gaib tu tiba sonsong, tu akhlak. Kau bagi awak nama masih punya orang gaib ya. Kok tiba orang gaib sonsong kalaman. Sonsong leo kalaman, cepika-cepiki je orang gaib kau ilaman. Basambui. Baru suruh udkhulu, silakan masuk. Dan di dalam tu di saat siang adik Nabi Yusuf tampik. Tampik itu, tampik yang dipakai Nabi Yusuf sebagai singgasananya. Di tampik Nabi Yusuf, kau lah orang gaibnya duduk. Tampik paling istimewa bagi. Paling mulia, paling rancak, paling istimewa. Orang gaib situ letak. Kalau tiba orang gaib, bisa apa? Kamar paling muka lagi. Tapak ngecek lah mana. Kamar paling muka, paling rancak dan servis paling memuaskan. Itu orang gaib kau. Contoh Nabi Yusuf. Kadang orang gaib kau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baralah kadang dosa anak. Amak katibo dah tu bah. Maka belakang dekat dapur saja. Dah lagi dah mak situ tu dah. Ya gaib tu dah bah sendiri. Tak dekat dapur. Na'udzubillah. Baralah jauh akhlak waktu dibanding Nabi Yusuf kadang lain. Cuma dan kewajiban awak masih jangan tampik nampak yang rancak kok leo tibu. Cuma kadang orang gaib pun tak amuah. Kalau leo tak amuah tak lupa alai dah. Nah itu loh. Kau mak ada santai. Muka nak malu mak muka nak dia kan. Mak lekang salah. Nama dia mak angka 7. Masih kau salah. Itu salah. Anda ada dah. Nyonan pertemuan pertama kau nampak penting. Kalau tak mau lah biasalah. Jangan dipasau. Ya kadang orang gaib kau sudah lalu kamar paling muka tu kan. Ndak lo dinyo kadang. Tenang. Cuma yo itulah. Dan kewajiban awak itu seharusnya kepada orang gaib. Itu daripada kehalusan akhlak Nabi. Salah satu sehingga disebut dengan ahsanal qasasi. Sebaik-baik kisah. Kita tambahlah cek lain yang kata-kata ahsan kau, yaitu dengan surat Ali Imran. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 59.
Halaman 87. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Di suku catatan adalah ketika mentaati Allah ada kata-kata ati Allah, taati Allah. Berarti ketaatan kepada Allah ko mutlak, suka ndak suka taati. Wa ati'ur rasul. Taati Rasul. Berarti mutlak loh. Wa ulil amri ndak ada wa ati'u ulil amri. Tergantung. Kalau hanya mengajak kepada sesuatu yang dalam kategori baik dan tidak melanggar syariat, boleh. Tetapi ketika itulah bertentangan dengan Allah dan Rasul, anda boleh salat ke? Itu tidak bisa, tidak boleh salat. Sedangkan Allah menyuruh salatnya, melarang salat, anda salah. Tidak boleh puasa Ramadan, anda salah. Sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul disuruhnya tidak boleh taat. Tapi selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tetap wajib taat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ada masalah berselisihlah, farudduhu ila Allahi war Rasul. Balianlah itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu hadis Nabi. Ada masalah wak ya Allah, ada masalah-masalah wak di kampung, dalam keluarga, ada semacam. Ko baca rono boleh buliah ko indak. Ko baca rono boleh buliah ko indak. Balian kepada Allah dan Rasul. Kecik na serang buliah. Anda itu dah, ni serang kecik. Jangan. Apa caranya dek belah berselisih? Cari Al-Quran, cari hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata in di sini, kata ulama, maknanya in di sini syarat. Jika syarat masuk sekolah berarti persyaratan orang beriman kepada Allah. Amuh membalian perkara dan wak perselisihkan ke Allah dan Rasul, ialah orang beriman. Karena jika beriman. Kalau ndak amuh dah wak jenawak aja baru berarti dipertanyakan iman tadi. Iyo beriman gua ke ini. Ujung ayatnya zalika khairun, dan itulah yang lebih utama, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, lebih sebaik-baik apa? Ta'wil. Atau ta'wil, penyelesaian sesuatu. Ta'wil ku penyelesaian sesuatu. Ku memahaminya mereka, kurang memahaminya mereka. Aba mentakwil atau menafsirkannya. Menafsirkannya balian menurut tafsir Allah dan tafsiran awak surang-surang. Menurut ambo. Kok menurut ambo? Mangna awak sia? Kok menurut ambo? Menurut Allah dan Rasul. Mengembalikan sesuatu ikut menurut Allah dan Rasul, ikulah yang sebaik-baik takwil. Bakok mada itu pendapat, ya ikut mada kece Allah jo Rasul, tu nan takwil. Tapi kalau menurut ambo, tu ndak, berarti ndak baik tu. Yang paling baik tu menurut Allah dan Rasul. Semasalah hidup semasalahnya balian salah. Ba menurut Allah, ba menurut Rasul. Itulah nan kasalamat. Jadi ada 7 kata ahsanu dalam Al-Quran yang paling baik. Pertama, Allah tu sebaik-baik pencipta. Yang kedua, kisah Nabi Yusuf sebaik-baik kisah. Dan takwil kepada Allah dan Rasul menurut Al-Quran dan Sunnah, itulah sebaik-baik takwil. Karena itu Bapak Ibu, terlebih tak kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.